Masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk pertama kalinya, dapur SPPG milik Polda DIY yang berlokasi di Mako Yonbe, Satbrimob Sentolo, menyalurkan paket makan bergizi gratis kepada siswa sekolah pada hari Senin 14 Juli 2025. Berikut laporan dari personal Humas Polda DIY, Brigadir Villania untuk Anda. Untuk pertama kalinya, dapur SPPG milik Polda DIY yang berlokasi di Makoyan B Satbrimob Sentolo menyalurkan paket makan bergizi gratis kepada siswa sekolah pada hari Senin 14 Juli 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hai Sobat Polri, hari ini sejarah baru dimulai. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Makobrimob Sentolo resmi meluncurkan program makan bergizi gratis. Inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia. Inilah langkah nyata pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Melalui program ini, jutaan anak dan kelompok rentan kini bisa menikmati makanan sehat setiap hari demi mendukung tumbuh kembang optimal dan membangun generasi Indonesia Emas 2045. Menu makanan bergizi telah dibagikan di ratusan sekolah dan titik layanan gizi. Dengan asupan gizi yang cukup, anak-anak Indonesia akan lebih semangat belajar, sehat, dan siap meraih masa depan yang gemilang. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Bersama kita wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Demikian informasi kami sampaikan. Saya Brigadir Villania dari Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Dalam era digital yang semakin maju, kebutuhan akan layanan keamanan publik yang cepat dan efisien kian diperlukan. Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah menghadirkan layanan call center 110. Jajaran Polres Cianjur, Polda Jawa Barat menegaskan bahwa layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membuat laporan dari berbagai gangguan keamanan, kecelakaan, maupun keadaan darurat secara cepat. Call center 110 Polres Cianjur, ada yang bisa kami bantu? Saya tadi melihat pencurian motor, Pak. Sekarang saya masih ngikutin ke mana arah perginya, Pak. Baik, informasi kami terima, tim kami akan segera menindaklanjuti kejadian tersebut. Monitor 86 patroli presisi mengarah lokasi. Demikian dilaporkan.
Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Polda Kalimantan Tengah, secara resmi melaksanakan Operasi Patuh 2025 serentak di seluruh Indonesia dengan melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Telabang 2025 pada Senin pagi. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas demi menciptakan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Sebelum pelaksanaan operasi, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan apel gelar pasukan di lapangan Brigas Mapolda Kalteng. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, beserta personel gabungan TNI dan instansi terkait lainnya. Polda Kalimantan Tengah mengerahkan 98 personel Polda Kalimantan Tengah dan 312 personel Polresta dan Polres jajaran Polda Kalteng. Operasi Patuh Telabang 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Polres Tulung Agung melaksanakan upacara serah terima jabatan di Mapolres Tulung Agung pada Selasa pagi. Serah terima jabatan dilakukan kepada Kompol Putu Gede Caka Pratyaksa Raksuko yang menerima jabatan baru sebagai Kabak Ops dan AKP Dian Agnang Nugroho yang menerima jabatan sebagai Kasat Res Narkoba. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Tulung Agung, AKBP Muhammad Taat Resdi, yang diawali dengan pembacaan surat keputusan Kapolda Jawa Timur, dilanjutkan dengan penyematan tanda jabat serta pengambilan sumpah jabatan yang didampingi rohaniwan. Kapolres Tulung Agung AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan, mutasi jabatan menjadi momen penyegaran sekaligus optimalisasi kinerja di masing-masing satuan fungsi. Ia berharap pejabat baru dapat melanjutkan pencapaian yang sudah baik dan meningkatkan profesionalisme ke depan. Hujan deras yang mengguyur desa Lekosula, Kecamatan Manggoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, selama beberapa hari terakhir menimbulkan kekhawatiran warga akan potensi banjir yang bisa saja terjadi. Personel Babin Kamtibmas Desa Lekosula, Aibda Ismail Bahdi, membersihkan saluran air yang tersumbat bersama warga untuk mengantisipasi terjadinya banjir di wilayah setempat. Antisipasi terjadinya banjir, Babin Kamtibmas Desa Lekosula, Kabupaten Kepulauan Sula, kerja bakti bersama warga membersihkan saluran air. Berikut informasinya untuk Anda. Pembersihan saluran air tersebut merupakan bagian dari langkah preventif dalam menjaga keamanan lingkungan, terutama di tengah musim hujan yang rawan bencana banjir. Selain itu, personel Babin Kamtibmas Desa Lekosula, Aibda Ismail Bahdi, turut mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim yang bisa berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan warga. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Penganugerahan Hugeng Award 2025 resmi digelar dengan sukses di Auditorium Mutiara STIK PTIK Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Ajang penganugerahan Hugeng Awards 2025 ini menjadi sorotan utama sebagai bentuk apresiasi tertinggi institusi kepolisian terhadap para personel yang menunjukkan keteladanan dalam pengabdian kepada masyarakat. Dengan mengusung tema Polisi Rakyat Teladan Mengabdi, ajang ini menjadi momentum refleksi atas pengabdian para insan Bayangkara yang telah menunjukkan integritas, keberanian, kepedulian, serta inovasi dalam melayani masyarakat. Acara puncak ini turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama para sejumlah tokoh nasional termasuk Chairman City Corp Khairul Tanjung, serta keluarga besar almarhum Jenderal Hugeng Iman Santoso. Hugeng Awards merupakan hasil kolaborasi strategis antara Polri dengan media Detikcom yang telah memasuki tahun keempat penyelenggaraan. Proses penjaringan dilakukan secara terbuka melalui usulan masyarakat sejak Januari hingga Maret 2025.
Dari ratusan nama yang diusulkan kemudian disaring melalui seleksi ketat oleh tim Detikom dan Dewan Pakar Independen yang terdiri dari tokoh lintas bidang. Untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas dalam pemilihan para teladan. Berikut adalah 5 nama penerima Hugeng Awards 2025 yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa di bidangnya masing-masing. Di antaranya adalah Aibda Rahmat Muhajirin dari Babin Kamtipmas Kelurahan Ledokulon, Bojonegoro, Jawa Timur sebagai polisi berdedikasi. Ibtu Andi Sri Ulfa Baso Paur Fasmat, SBST Subdit Regiden Ditlantas Polda Sulawesi Selatan sebagai polisi inovatif. Kombes Seminar Sembayang, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah sebagai polisi berintegritas. Kombes Rita Wulandari Kasubdit 1 Ditipit PPA PPO Bareskrim Polri sebagai polisi pelindung perempuan, anak, dan kelompok rentan. Serta Bribka Anas Babin Kamtipmas Banawa Selatan Polres Donggala Polda Sulawesi Tengah sebagai polisi tapal batas dan pendalaman. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko menyampaikan apresiasinya terhadap semangat pengabdian para penerima penghargaan. Hugeng Awards menjadi simbol nyata bahwa Polri terus mendorong budaya kerja yang humanis, transparan, dan profesional. Hugeng Awards bukan sekedar penghargaan, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap anggota Polri yang benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan sepenuh hati. Dan ini adalah teladan bagi seluruh personel Polri di tanah air. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan menunjukkan meningkatnya partisipasi publik dalam mendukung transformasi Polri menuju institusi yang dicintai oleh rakyat. Para pemenang Hugeng Awards 2025 diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi personel Polri lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.